Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil khatim wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang tertunda agak lama ya, karena dalam video kali ini kita sudah merekod menggunakan laptop, dan itu tentunya kabar yang baik sekali karena mempermudah kita dalam merekod dan membahas secara gamblang, karena mungkin untuk kedepannya ketika saya merekod menggunakan laptop maka akan lebih mudah untuk mencantumkan beberapa referensi yang lain ya. Baik, kita akan melanjutkan tentang video pembahasan dalam akidah, dan tepatnya kita sekarang berada di sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang kesembilan. Baik, langsung saja kita baca At-Tasi'ah al-ilmu. Yang kesembilan, sifat yang pasti dimiliki oleh Allah adalah al-ilmu atau pengetahuan. Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Al-ilmu adalah sifat yang bersifat qadim, artinya memang dari dulu memang sudah ada ya, tidak ada batas awalnya. Kemudian yang kedua, qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat itu melekat dalam zatnya Allah. Nah, tentu sifat ini adalah sifat yang kalau kita terjemahkan itu ya bermakna pengetahuan begitu ya. Akan tetapi karena kita dalam video-video yang telah ada, kita tahu bahwa ketika kita membahas suatu hal tentang Allah, maka ada satu hal yang memang tidak boleh dilanggar ya, yaitu bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun ya, tidak menyerupai apapun dalam makhluknya ya. Artinya beliau itu Allah, dan kita mengetahui beliau ya dari tentunya dari dalil nakli itu yang menjadi dalil pokok. Kita bisa mengambil dalil nakli berarti dari Al-Quran dan hadis, dan dalil akli kita bisa merasionalkan apa saja tentang Allah, akan tetapi dibatasi dengan laisa kamitslihi syai'un begitu ya. Nah, artinya dalam dalam sifat ilmu ini sifat yang memang tidak sama dengan pengetahuan kita ya. Karena yang pertama ada qadimah, qadimah itu dahulu. Kalau kita pengetahuan kan baru ya. Seperti contoh semisal ada orang lahir di tahun 2000 lah ya. Kemudian tentu beberapa tahun setelah kelahiran itu dia belum mempunyai pengetahuan. Mungkin 5 tahun setelahnya dia baru memiliki pengetahuan. Nah, itu namanya sifat yang baru ya. Nah, ini karena sifatnya itu sifat yang dimiliki oleh Allah, yang artinya zatnya beliau itu memang zat yang qadim ya, yang memang sudah dahulu sekali, dan beliau itu yang berperan di balik semua makhluk ini. Artinya bisa dipastikan bahwa sifat Allah itu sifat yang qadim atau terdahulu ya. Semua sifat yang dimiliki Allah itu pasti terdahulu. Maka sifat ini diberi diberi satu kriteria yang berupa qadimah. Kemudian qaimatun bidzatihi ta'ala. Artinya sifat itu adalah sifat yang melekat dalam zatnya Allah ya. Artinya sifat itu bukan Allah ya. Jadi sifat dan zatnya itu kan beda ya. Semisal ada orang tampan, ketampanan itu adalah satu sifat ya. Akan tetapi tampan itu bukan orangnya begitu. Qaimatun bidzatihi ta'ala artinya sifat itu melekat dalam zatnya Allah. Kemudian yang kedua ya, selanjutnya ya'lamu biha al-asya. Ini fungsi atau kegunaan dari sifat ilmu ini, yaitu mengetahui al-asya, segala hal ya. Tentu kalau dalam video kali ini saya akan mencoba
sedikit membandingkan referensi ya, atau menambahkan referensi. Saya ambil dari buku yang ditulis oleh ulama masa kini. Beliau sudah meninggal ya, dan meninggalnya pun karena mati syahid, karena dibom ya, dibunuh. Beliau bernama Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau memiliki satu kitab yang bernama Kubrul Yakiniyat Al-Kauniyat. Itu di awal-awal kitabnya beliau membahas tentang akidah, dan tentunya kitab itu memiliki satu keistimewaan yang berupa permainan logikanya itu sangat digunakan ya. Baik, saya akan tampilkan dalam sifat ini sama membahas tentang ahli ilmu ya. Jadi yang akan saya tekankan adalah pembahasan ini ya. Sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha kashful umur wal ihatati biha ala ma hiya alaihi fil waqi. Jadi sifat ilmu itu sifat yang fungsinya untuk kashful umur, mengetahui segala hal, wal ihatah biha, dan apa ya, kalau dalam bahasa Jawa ihatah itu ngeliputi itu artinya mengetahui semua tentang hal tersebut ya. Alama hiya alaihi fil waqi, pengetahuannya itu sesuai dengan apa adanya ya, sesuai dengan apa adanya. Artinya pengetahuan itu adalah pengetahuan yang mengetahui secara detail tentang hal tersebut ya, fil waqi, ketika hal tersebut sudah ada, au alama satakunu alaihi fil mustakbal, atau ketika makhluk itu semisal belum diciptakan, belum lahir lah ya kalau manusia, maka Allah sudah mengetahui detail tentang makhluk tersebut, entah itu dari wajahnya, dari tangannya, kemudian akhlaknya, hatinya, dan seterusnya. Beliau mengetahui secara detail makhluk yang akan diciptakan ya. Artinya sebelum makhluk itu ada, Allah sudah tahu ya, karena sifat itu bersifat qadim. Kok bisa seperti itu ya? Karena sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, sedangkan Allah itu yang membuat makhluk tersebut ya, dan itu sangat sangat masuk akal lah ya. Walada ta'ammulika fi hadza ta'rif ta'lam anna hadhihi sifah laisa min sya'niha takhsisul mumkinat aw ta'thir fiha biwajhin minal wujuh. Ketika kita memahami definisi ini, definisi al-ilmu dalam kitab Kubrul Yakiniyat ini, maka kita akan mengetahui bahwa sifat al-ilmu ini bukan sifat yang menentukan ya. Laisa min sya'niha takhsisul mumkinat, bukan sifat yang menentukan suatu hal yang mungkin ya. Semisal ada makhluk, ada manusia A lahir di tahun 2000, entah ini diciptakan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu kan suatu hal yang mungkin ya. Nah, tetapi kemungkinan itu bukan ditentukan oleh sifat al-ilmu ini begitu. Awit ta'thir fiha biwajhin minal wujuh, atau sifat itu tidak digunakan untuk ta'thir, untuk membuat ya. Lakin sya'nuha mujarradul kasfi wal itila, akan tetapi sifat al-ilmu itu adalah sifat yang memang hanya untuk al-kasfu, hanya untuk mengetahui ya. Sawa'un ta'allaqa biwaqi'in dhuhar ilal wujud am bimaghibin la yazalu fi jawfil adam. Entah itu mengetahui ya, kaitannya dengan sesuatu hal yang ada atau akan ada, atau sesuatu hal yang tidak akan diciptakan. Nah, baik, kita kembali ke kitab utama yaitu Jala'ul Afham. Maaf, kitab utama ke Jala'ul Afham. Kita berpindah ke dalil naklinya ya. Yang pertama, qala ta'ala dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 7, Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala hal ya, segala hal. Allah mengetahui segala hal. Ini ta'aluk huruf ba-nya ini di lafadz alimun ya. Kita fokusnya ke lafadz alimun. Alimun ini
Akar katanya sama dengan al-ilmu ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, alimun ini bermakna yang mengetahui. Jadi Allah ini disifati dalam Al-Qur'an ya tentunya, disifati atau menyifati dirinya sendiri dengan alim ya, atau zat yang mengetahui. Yang kedua, pada surat At-Tolak ayat 12, Allah berfirman wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya pengetahuan Allah atau ilmunya Allah mencakup segala hal ya. Jadi pengetahuan itu bukan mencakup dalam satu sudut pandang saja, akan tetapi pengetahuan itu menyeluruh dalam segala hal. Semisal kalau ada manusia saja itu kan ada beberapa sudut pandang yang memang menjadikan orang itu baik ya. Semisal ketika orang itu berpenampilan baik menggunakan parfum ya, sholat dengan gerakan yang sangat sempurna ya. Itu kan di sisi itu tentu dia kan baik ya. Karena dia sholat menggunakan pakaian yang baik, menggunakan minyak wewangian yang mana itu pasti disunahkan ya. Akan tetapi di sisi lain ketika niatnya itu untuk semisal pamer atau semisal untuk eh apa namanya, untuk dia semisal tujuan-tujuan yang tidak baik ya, berarti kan itu ada sudut pandang lain yang menjadikan bahwa orang itu tidak murni melakukan kebaikan. Nah, semua itu diketahui oleh Allah ya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Seperti tadi di kitab Ghubrul Yakiniyat tadi. Jadi, pengetahuan Allah itu mencakup semua hal dari satu individu dengan individu yang lain atau dengan hewan atau dengan apapun Allah mengetahui itu semua. Selanjutnya dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah memiliki kunci ya, memiliki kunci atau pengetahuan tentang al-ghaib. Kalau al-ghaib la ya'lamuha illahu, yang mengetahui hanya Allah. Dan al-ghaib ini kalau dalam apa namanya tafsir Al-Jalalain itu beliau mengutip dari hadis Al-Bukhari, ada 5 hal ya, 5 hal yang disebutkan dalam surah Luqman ya, ayat 34. Itu ada 5 hal. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut ya. 5 hal itu. Kita kesampingkan itu karena fokus kita bukan itu ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Kemudian Allah mengetahui ma fil barri wal bahri. Ini kalau dalam Al-Jalalain, Al-Barri ini ditafsiri Al-Kifar. Al-Kifar ini daerah yang masih apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu masih suwung, masih sepi ya, tidak berpenghuni lah ya. Wal Bahri ini ditafsiri Al-Qura allati alal anhar. Kalau diterjemahkan mudah itu ya pedesaan lah ya. Artinya Al-Barri wal Bahri ini kalau secara lafat ya, kalau Al-Barri itu kan dataran, Al-Bahri itu lautan ya. Akan tetapi kalau dalam tafsir Jalalain itu menyebutkan Al-Barri ini tempat yang tidak berpenghuni, Al-Bahri ini tempat yang sudah berpenghuni ya, begitu. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dzulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ini ini bacanya koma ya, karena ini bukan ataf ke ma sebelumnya, ma-nya ini manafi ya. Jadi kita fokusnya tadi yang pertama adalah ya'lamuha illahu. La ini nafi meniadakan setelahnya, akan tetapi ada ilah yang sifatnya itu juga nafi, artinya nafi ketika bertemu nafi maka hukumnya adalah musbit ya. Artinya ini kalau diterjemahkan ini ya hanya Allah yang mengetahui begitu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan juga kita fokusnya ke ya'lamu ini ya.
ya'lamuha wa ya'lamu. Jadi Allah itu memiliki pengetahuan tentang mafatihul ghaib, kemudian ma fil barri wal bahri. Kemudian Allah juga mengetahui ma tasqutu min waraqatin. Ada warokoh ini fa'il ya. Min warokotin ini minnya zaidah, warokoh ini menjadi fa'il dari lafaz tasqutu. Maaf agak batuk ya. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali pasti diketahui oleh Allah. Berarti Allah mengetahui, bahkan jatuhnya daun itu Allah juga mengetahui. Wala habbatin fi dzulumatil ardi. Dan ada biji yang jatuh fi dzulumatil ardi di saat mungkin di dzulumatil ardi itu bisa bermakna bisa bermakna malam hari atau bumi atau daerah ya, kawasan yang memang petang, artinya tidak ada cahayanya di situ, entah di lautan dalam atau di dalam gunung semisal ya. Nah, wala habbatin fi dzulumatil ardi, ketika ada habbah atau biji yang jatuh di tempat tersebut yang sangat sepi itu ya, itu Allah pasti tahu. Wala rotbin wala yabisin, dan ketika ada rotbin, sesuatu hal yang basah, wala yabisin dan kering, semua itu illa fi kitabim mubin, sudah tercatat dalam lauhul mahfud ya. Jadi artinya ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah zat yang berperan di balik ini, di balik semua bumi ini, dan beliau menetapkan dalam Al-Quran ada yang namanya Lauhul Mahfud ya, itu catatan yang mana penetapan untuk semua hal yang beliau ciptakan. Artinya beliau juga mendesain ya. Dan tentunya ketika beliau sudah mendesain, sudah mencatat dalam Lauhul Mahfud, tentunya beliau memiliki pengetahuan ya. Karena bagaimanapun ya, semisal kita kiaskan dalam hal lain ya, mungkin ada profesor yang ingin membuat semisal gedung ya, itu pasti kan sebelum membuat gedung itu sudah mencatat detail kebutuhan besinya berapa, kemudian semennya berapa, nanti desainnya seperti apa, dan seterusnya. Itu baru membuat satu gedung. Ini Allah bukan hanya gedung ya makhluknya, bahkan semua hal itu adalah makhluknya Allah ya. Artinya semua hal itu sudah diketahui Allah secara detail. Kita fokus ke situ tadi ya. Kemudian di ayat selanjutnya adalah surat Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana. Allah, sesungguhnya kami, artinya Allah ya, menciptakan manusia, benar-benar menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia. Artinya ketika kita semisal di hati kita berkata Allah itu juga tahu ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah ketika ketika Allah, bahkan Allah itu lebih dekat kepada manusia min hablil warid, daripada urat lehernya. Artinya kedekatan Allah dengan kita, pengetahuan Allah tentang kita itu bahkan lebih mengetahui Allah daripada kita ya. Ketika kita semisal kita manusia, terkadang kita bimbang akan melakukan semisal ada dua hal yang harus kita tentukan, dan itu kita juga belum tahu semisal lebih baik yang mana, lebih baik A atau B. Nah, Allah lebih mengetahui apa yang akan kita lakukan dan apa yang menjadi hal yang terbaik bagi kita, begitu ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dengan kita, kepada kita, daripada urat lehernya. Artinya sangat dekat sekali. Selanjutnya sifat ke-10 adalah al-hayah. Al-hayah itu bermakna hidup ya. Wahya sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Sifat hayat adalah sifat yang qadimatun bidzatihi ta'ala.
Sifat itu adalah qadim, bersifat dahulu ya. Seperti halnya tadi, kemudian oh ini mungkin kurang ya, qadimatun kemudian qaimatun, ini mungkin kurang ya. Bidzatihi ta'ala. Sifat itu qadim dahulu dan juga melekat dalam zatnya Allah. Tusahihu lahu al-ittisafa bil qudrah wal iradah wal ilma was sam'a wal basar wal kalam. Sifat hayah itu adalah sifat yang memang bisa dibenarkan. Sifat itu bisa dibenarkan karena Allah memiliki sifat-sifat yang telah kita bahas ya. Seperti contoh kudroh, iroda, al-ilmu, sama, basor, dan kalam itu kan salah satu ciri-ciri sesuatu hal yang hidup. Jadi semisal orang kalau hidup itu pasti normalnya ya, dia bisa mendengar kecuali dia tidak bisa mendengar ya. Kecuali dia tuna apa namanya itu kalau tidak bisa mendengar, atau dia mampu untuk berjalan semisal, maka dia ciri-ciri ketika dia berjalan pastinya dia masih hidup begitu ya. Kemudian melihat dan juga berbicara itu kan salah satu ciri khasnya orang yang masih hidup ya. Nah, Allah juga sama. Kalau dalil aklinya, ini dalil akli ya. Jadi dalil aklinya itu ketika Allah bersifat kudroh, mampu, kemudian iradah berkehendak, memiliki pengetahuan, bisa mendengar, melihat, dan berbicara, maka Allah pasti juga beliau hidup. Falau lam yakun ta'ala hayyan, andaikan Allah tidak hidup, masa batat lahu hadhihi sifat, maka sifat-sifat ini tidak mungkin ada dimiliki oleh Allah ya. Artinya ketika kita mengetahui ada suara di balik tembok ya, semisal ada suara tetapi kita tidak melihat, maka berarti ada suatu hal hidup di balik itu bisa dipastikan begitu ya. Kemudian kita pindah ke dalil nakli dalam Al-Qur'an tentunya qala ta'ala dalam dalam surat Al-Furqan ayat 58, tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kepada Allah yang memiliki sifat al-hayy, hidup. Sifat hidupnya beliau juga alladzi la yamut ya, kekal, tidak pernah meninggal, artinya sampai kapanpun beliau juga tetap hidup ya. Kita berfokus ke al-hayy ini sama ya, jadi al-hayy ini sama dengan al-hayat ya, maknanya adalah hidup. Faqala ta'ala huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Huwa Allah adalah zat yang al-hayyu yang hidup, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang benar-benar untuk disembah illahu kecuali Allah, maka fad'uhu, maka beribadahlah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dan berikhlaslah dalam beribadah begitu ya, berikhlaslah dalam agama Allah, artinya dalam beribadah kepada Allah. Kita fokus ke al-hayyu, ini sama dengan ini ya lafadznya, al-hayyu ini artinya hidup. Kemudian setelah itu terakhir di surat Toha ayat 111 Allah berfirman wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, semua hal tunduk kepada Allah al-hayy. Al-hayy ini maknanya Allah maha hidup. Kemudian al-qayyum ini maha berdiri sendiri. Jadi dari beberapa ayat ini kita tahu bahwa memang Allah adalah zat yang hidup ya. Kemudian sifat yang ke-11 dan 12 as-sam'u wal basar. As-sam'u ini mendengar, wal basar ini melihat. Wahuma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala. Kedua sifat ini atau sama dan basar adalah dua sifat yang bersifat qadim ya. Qaimatani bidzatihi ta'ala, sifat itu melekat dalam zatnya Allah. Yang kasyifu bihima al-wujud, sifat itu fungsinya untuk mengetahui sesuatu hal yang wujud ya, sesuatu hal yang ada, sesuatu hal yang diciptakan oleh Allah. Maka dari kata ini kita tahu bahwa
sesuatu hal yang maujud, yang ada, itu juga dilihat oleh Allah ya. Semisal kita, semisal orang lain, semisal apapun, maka pasti dilihat oleh Allah. Ketika kita berbicara ada suara, maka Allah juga mendengar ya. Maka fallahu ta'ala sami'un yasma'u kulla syai'in hatta innahu yasma'u dabibal namlah as-sauda ala sukhrah al-malsa fil lailah az-zulma. Allah mengetahui, Allah mendengar, fallahu ta'ala sami'un. Allah adalah zat yang maha mendengar. Bahkan saking mahanya ya, kita menggunakan kata maha ya, kita mungkin sedikit kita bahas. Jadi maha itu semisal ada siswa, ada dalam bahasa Indonesia itu ada kata siswa, ada kata mahasiswa ya. Artinya kalau siswa itu siswa yang ya standar lah ya. Kalau mahasiswa itu siswa yang tingkatannya atas. Ini juga sama. Mendengar itu ya umumnya orang itu mendengar, akan tetapi Allah itu maha mendengar. Artinya pendengarannya itu di atas pendengaran semua hal, mendengarkan semua hal. Yasma'u kulla syai'in, Allah mendengarkan semua hal. Hatta innahu, bahkan Allah itu mendengarkan yasma'u dabiban namlah as-sauda, mendengarkan langkah kaki semut hitam yang berada di atas batu besar ya. Batu besar yang licin itu artinya batu besar yang kalau kita semisal membayangkan ada semut berjalan di atas batu hitam yang besar begitu, itu kan sesuatu hal yang akan sulit untuk diketahui ya, karena semut berwarna hitam, batunya juga berwarna hitam begitu ya. Fil lailah adzulma, di malam yang sangat petang. Wa basirun yara kulla syai'in ru'yatan syamilatan tastawibu kullal mudrakat. Dan Allah Maha melihat, melihat semua hal dengan ru'yah syamilah. Penglihatannya itu tastawibu kullal mudrakat, mencakup semua hal yang dilihat, yang diketahui begitu ya. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa asam wal basar, pendengaran dan penglihatan Allah itu bukan seperti penglihatan kita, bukan seperti pendengaran kita ya. Karena pendengaran kita itu terbatas. Misal kita manusia itu kan kalau semisal di jarak berapa ya, mungkin 1 kilo sudah tidak mendengar ya. 1 kilo tidak mendengar. Kemudian kalau penglihatan itu kan ada jarak pandang, batas pandang ya. Itu juga menunjukkan bahwa kita itu terbatas dalam penglihatan dan pendengaran. Akan tetapi kalau Allah tidak ada batasnya dalam penglihatan dan pendengarannya. Bahkan dicontohkan tadi kalau ada semut berjalan di atas batu yang besar berwarna hitam, kemudian berjalan itu di malam hari ya, maka Allah tetap mengetahui itu. Mengetahui, kemudian mendengar dan juga melihatnya. Kita beralih ke dalil nakli. Yang pertama, qala ta'ala qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dalam surat Al-Mujadilah, Allah ini langsung kita ke fokusnya saja ya. Jadi qad sami'allahu, Allah benar-benar mendengar. Ini adalah lafadz qad ya. Qad itu kalau masuk ke fi'il madhi maka maknanya litahqiq. Tahqiq itu artinya menyatakan, membenarkan, menguatkan ya. Menguatkan fi'il setelahnya. Kalau sami'a maknanya mendengar, kalau ada qad berarti Allah benar-benar mendengar ya. Berarti sami'a, kalau sami'a itu kan fi'il madhi. Kalau sami itu akar katanya kan sama. Oh, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa Allah itu sami, maha mendengar. Kemudian di surat selanjutnya, surat Toha ayat 43 sampai 46, Allah berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Allah berfirman kepada, kalau tidak salah ini Nabi Musa ya, dan satu temannya Nabi siapa itu saya lupa. Berangkatlah kepada Fir'aun, artinya disuruh mau'idzah, disuruh berdakwah kepada Fir'aun ya. Innahu tagha, Fir'aun itu orang yang
Kalau dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan togo itu lacut ya, lacut. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Eh Ya melampaui batas atau, apa ya, dia itu kan orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan ya, meramaikan, memberitahukan kepada orang bahwa dia itu Tuhan. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berangkat kepada Fir'aun ya, berdakwah kepada Fir'aun, innahu tagha. Kemudian faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka dan berkatalah kepada Fir'aun, akan tetapi perkataan itu disuruh qaulal layyina, perkataan yang lembut ya. Jangan sampai dakwahnya itu kasar. Beliau disuruh untuk lembut. Tujuannya la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan didakwai dengan Nabi Musa itu Fir'aun menjadi yatadzakkar, dia menjadi ingat ya, ingat bahwa ada Allah, au yakhsha, atau bahkan dia takut kepada siksanya Allah ya. Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina au ayyadgha. Kemudian Nabi Musa dan temannya itu, Nabi siapa saya lupa ya, beliau berkata kepada Allah, innana nakhafu, kita takut, ayyafruta alaina, kita takut kalau nanti Fir'aun ketika kita dakwai, ketika kita beritahu bahwa ada Allah, nanti dia akan menyiksa kita, au ayyadgha, atau bahkan bukan hanya menyiksa ya, menyakiti atau menyiksa begitu. Ayyafruta alaina au ayyadgha, takut nanti akan disakiti oleh Fir'aun atau bahkan disiksa oleh dia. Kemudian Allah berfirman, qala la takhafa, la takhafa, jangan takut, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini fokusnya ke sini ya, maka mahallus syahidnya. Jangan takut karena aku bersama kalian, asma'u wa ara. Aku mendengar dan juga aku melihat. Artinya Allah itu kalau dalam bahasa sekarang itu apa ya? Menjadi backing ya, backingan langsung dari Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Karena Allah itu innani ma'akuma, bersama kalian, asma'u, aku mendengar dan aku melihat, mengetahui ya. Artinya ya memang kita tahu bahwa Allah itu bisa melihat dan mendengar, maka ya jangan khawatir begitu. Apapun yang akan terjadi nanti ada Allah, masih ada Allah yang menjadi apa, kalau dalam bahasa Jawa itu bahasanya dekengan. Ada dekengan yang menjadi apa, yang ada di balik kalian begitu. Baik, kita berfokus berpindah ke sifat yang ke-13. Maaf, ini masih oh ini sudah 32 menit ya. Kita selesai dulu dalam video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas ke al-kalam dan juga sifat-sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah ya. Baik, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.